Shalom adik-adik, jumpa lagi bareng Kak Christine di ibadah online Shalom Kids. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya luar biasa kan? Nah, hari ini kita mau beribadah, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman. Sudah siap semua adik-adik? Jangan lupa ya, siapkan hati, siapkan diri, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau memuji Tuhan. Sekarang adik-adik biarpun di rumah, semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi ya, Jalan Serta Yesus. Tuhannya sudah semangat? Nah, sekarang kita mau lanjut ya dengar cerita firman Tuhan hari ini. Masih inget nggak cerita yang minggu lalu? Ayo, ada yang inget nggak? Coba ya, Kak Christine inget-inget dulu ya. Apa ya minggu lalu ya? Oh iya, wah itu tuh, lihat. Tentang bayi Musa. Pasti inget sekarang? Nah, hari ini Kak Christine mau lanjut cerita tentang Musa. Bagaimana kelanjutannya ya? Penasaran nggak? Ayo kita dengerin ceritanya ya bareng-bareng. Nah, adik-adik, waktu Musa diangkat anak oleh Putri Firaun kan ngasih si Musa ini untuk dirawat sama keluarganya Musa nih. Nah, si Miriam bawa pulang adiknya. Wah, Miriam tuh udah senang banget. Ayah, ibu, lihat ini. Adik kita balik lagi. Kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Nah, seluruh keluarga Musa bahagia sekali karena mereka bisa bersama-sama dengan anak mereka. Nggak perlu sembunyi-sembunyi, nggak perlu ketakutan kalau ditangkap karena anak mereka sudah diangkat jadi anaknya Putri Firaun. Nah, Musa oleh keluarganya diajarkan dengan sungguh-sungguh loh adik-adik. Diajarkan tentang firman Tuhan, diberitahu bahwa Musa itu adalah bangsa Israel. Meskipun Musa itu menjadi anaknya Putri Firaun. Nah, Musa dirawat sama orang tua mereka sampai usia 5 tahun. Saat mau usia 5 tahun, ibunya udah mikir nih, wah sebentar lagi Musa ini bakal balik lagi ke istana Firaun. Nah, ibunya berpesan ya adik-adik ke Musa, nanti kamu saat di istana Firaun harus tetap ingat bahwa ada Tuhan, bahwa kita bangsa Israel. Nah, jangan ngikutin seperti bangsa Mesir, karena saat itu adik-adik, bangsa Mesir tidak menyembah Tuhan. Jadi ibunya Musa ini berpesan pada Musa supaya tetap ingat sama Tuhan. Nah,
Musa akhirnya masuk ke istana Firaun. Nah, adik-adik, saat Musa masuk ke istana Firaun, wah, dilihat istananya megah. Adik-adik pernah masuk istana? Di istana ada apa aja, ayo? Ada apa aja ya? Ada barang mewah, ada emas mungkin, atau ada perhiasan. Nah, semuanya itu Musa nikmati. Karena di dalam istana adik-adik, bahkan putri Firaun sampai menyewakan guru adik-adik untuk ngajarin Musa supaya Musa benar-benar jadi orang Mesir. Tapi adik-adik, meskipun Musa di dalam istana menikmati semua yang mewah, bahkan ada guru, tapi Musa tahu bahwa bangsa Mesir tidak menyembah Tuhan adik-adik. Musa ingat kata ibunya bahwa dia adalah bangsa Israel dan juga dia harus menyembah kepada Tuhan. Akhirnya Musa tetap tumbuh dewasa. Sampai dia sudah dewasa, Musa dipercayakan tugas yang penting oleh Raja Firaun. Sampai suatu hari adik-adik, Musa ini mau cari nih bangsanya karena dia tahu dia adalah bangsa Israel. Nah, dia keluar jalan-jalan, dia pergi ke tempat bangsa Israel diam. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang dilihat sama Musa? Ternyata yang dilihat oleh Musa bahwa bangsanya sedang kerja keras. Ada yang lagi ngebangun, ada yang lagi ngangkat-ngangkat batu, ada yang lagi motong kayu. Pokoknya semua pada bekerja keras. Tapi adik-adik bekerja kerasnya dengan dipaksa. Dilihat sama Musa, wah banyak orang Mesir yang sampai nyiksa bangsa Israelnya. Disuruh kerja, kamu cepet kerja angkat ini. Nah, ada sampai yang dipukul, ada yang sampai dipaksa disuruh kerja ini itu. Musa melihat hal itu benar-benar sedih sekali hatinya. Sampai suatu ketika adik-adik, Musa lihat ada salah satu orang Mesir yang sedang memukul bangsa Israel. Wah, melihat itu Musa dia sangat marah. Akhirnya Musa diam-diam memukul bangsa Mesir yang menindas orang Israel. Sampai akhirnya orang Mesir itu mati adik-adik. Wah, Musa begitu tahu kalau dia sudah membunuh bangsa Mesir, dia lihat kanan kiri. Sepertinya nggak ada yang lihat. Langsung sama Musa, bangsa Mesir itu dia kubur di dalam pasir. Karena dia berpikir pasti ini nggak ada yang lihat. Akhirnya dia kembali seolah tidak terjadi apa-apa adik-adik. Tapi di dalam hatinya Musa, aduh aku nih habis membunuh orang Mesir. Nah, sampai esok harinya adik-adik, saat Musa keluar lagi ini, dia lihat ada 2 orang bangsa Israel lagi berantem. Wah, Musa lihat nih, langsung dilerai. Kamu kok berantem? Kamu kan saudara, nggak boleh berantem. Tahu apa yang dijawab sama bangsa Israel adik-adik yang sedang berantem ini? 2 orang bangsa Israel ini bilang ke Musa, emang kamu siapa? Ngarang-ngarang kami, emang kamu hakim kami? Terus apa kamu bakal bunuh kami juga? Seperti kamu membunuh orang Mesir kemarin. Wah, adik-adik mendengar itu Musa, waduh, yang dikiranya nggak ada yang lihat. Ternyata ada yang lihat loh adik-adik. Wah, saat Musa tahu bahwa ada yang melihat apa yang sudah dilakukannya, Musa jadi ketakutan loh adik-adik. Wah, kalau tahu begini berarti Raja Firaun bisa tahu juga. Waduh, nanti kalau seperti ini aku bisa dihukum sama Raja Firaun. Nah, akhirnya adik-adik dengan terburu-buru Musa pergi melarikan diri dari Mesir adik-adik. Saat itu juga karena takut akan ditangkap oleh Raja Firaun. Apa yang terjadi setelah itu ya? Nah, adik-adik, setelah Musa melarikan diri dari negeri Mesir, sampailah Musa di suatu daerah, namanya daerah Midian. Nah, sampai di sana nih karena lelah sudah berjalan sangat-sangat jauh. Nah, ini sampai di suatu sumur, Musa berhenti di sumur. Dia istirahat, dia minum air, sampai suatu ketika adik-adik ada gadis-gadis datang ke sana mau menimba air untuk dikasih ke hewan-hewan domba-domba peliharaannya. Nah, Musa cuma perhatiin. Setelah itu datang lagi nih adik-adik gembala yang lain ke sumur itu. Mau ngambil air juga, tapi adik-adik gembala-gembalanya ini marah-marah sama yang wanita-wanita ini. Disuruh, kamu
nanti Ana aja ngambil airnya, kasih kita duluan. Nah, gembala-gembala yang datang ini mengusir wanita-wanita ini. Mereka disuruh untuk ngambil air belakangan aja, karena mereka mau duluan ngambil air di sana, adik-adik. Nah, Musa bilang ke gembala-gembala ini, wanita-wanita ini datang lebih dulu loh. Jadi harus mereka yang kasih duluan ambil air. Setelah ini baru kalian. Nah, akhirnya gembala-gembala ini nurut. Setelah itu Musa membantu para wanita-wanita di Midian ini untuk mengambil air. Lalu memberikan air untuk domba-dombanya. Setelah itu baru para gembala-gembala yang lain. Nah, wanita-wanita ini, adik-adik, adalah anak-anak dari seorang imam di Midian. Namanya Bapak Yitro. Nah, saat mereka selesai mengambil air, wanita-wanita ini pulang ke rumahnya. Terus bapaknya lihat, loh, kok tumben sudah pulang duluan? Biasanya nggak secepat ini kalian ambil air. Biasanya lebih lama dari ini. Nah, sama anak-anaknya dibilang, oh iya Pak, iya. Soalnya tadi ada seseorang yang membantu kami sehingga kami bisa mengambil air. Oh ya, di mana sekarang pria itu? Sama Bapak Yitro disuruh, panggil pria itu, ajak ke rumah kita untuk makan bersama. Akhirnya wanita-wanita ini memanggil Musa dan diajaklah tinggal di rumahnya Bapak Yitro. Nah, Bapak Yitro, adik-adik, memberikan salah satu anak perempuannya untuk menjadi istri Musa. Namanya Sipora. Nah, sejak saat itu Musa dan Sipora tinggal di sana dan memiliki seorang anak yang namanya Gersom. Akhirnya adik-adik, Musa tinggal di Midian bersama dengan keluarganya dan menjadi seorang gembala domba. Bayangin adik-adik yang tadinya tinggal di istana, terus sekarang jadi tinggal di Midian, jadi gembala domba. Nah, sejak itu Musa bersama dengan keluarganya hidup di sana. Tapi meskipun begitu adik-adik, Musa tetap ingat sama bangsanya. Dia tetap ingat, wah bangsaku masih tetap di Mesir. Bagaimana ya keadaan bangsaku? Nah, setelah bertahun-tahun adik-adik, meskipun Raja Firaun yang saat itu sudah meninggal dan digantikan oleh Raja Firaun yang lain, tapi bangsa Israel masih tetap adik-adik mengalami kesulitan seperti yang sebelumnya. Bahkan bangsa Israel masih tetap mengalami kesulitan adik-adik, masih tetap disuruh kerja paksa. Nah, bangsa Israel memulai berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, apakah Tuhan dengar ya adik-adik ya? Tentu dong, Tuhan pasti mendengar. Nah, Tuhan mempersiapkan sebuah rencana untuk menolong bangsa Israel. Kira-kira siapa ya yang akan dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel? Mau tahu ceritanya adik-adik? Kita akan lanjut di cerita minggu depan. Jadi jangan lupa ya adik-adik ya, minggu depan lanjut lagi ceritanya. Apa yang akan terjadi sama Musa dan bagaimana Tuhan akan menolong bangsa Israel. Oke adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini ya. Nah, sekarang adik-adik kita mau menghafalkan ayat hafalan. Kalau ayat hafalan minggu lalu masih ingat nggak? Nah, sekarang Kak Christine kasih ayat hafalan yang baru ya adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini ada di Amsal 16 ayat 9. Bunyinya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Gimana adik-adik? Gampang kan ayat hafalan kita hari ini? Jangan lupa dihafalin ya di rumah. Bahan cerita kita hari ini ada di Keluaran 2 ayat 11 sampai 25. Kisah Rasul 7 ayat 20 sampai 29 dan di Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Nah, adik-adik, ibadah kita sampai di sini ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar.
Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!